Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatmi Hanifah, BP 1911521010 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Meza Silvana MT. Baiklah, langsung saja pada soal pertama, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu integral. Integral merupakan operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari suatu operasi turunan dan limit jumlah atau luas dari suatu daerah tertentu. Manfaat mempelajari integral dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa aspek kehidupan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh integral, yang pertama teknologi, yang kedua fisika, yang ketiga ekonomi, yang keempat matematika, yang kelima teknik, dan yang keenam kedokteran. Pada bidang teknologi, integral dapat digunakan untuk menentukan ketinggian maksimum pada pesawat ulang-alik Endeavour. Yang kedua, digunakan dalam implementasi ray tracing terdapat pada persamaan rendering yang menggunakan integral dan diferensial. Penggunaan persamaan rendering tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan intensitas cahaya. Yang ketiga, digunakan dalam artificial intelligence dan metode numerik. AI merupakan suatu kecerdasan buatan di mana AI merupakan percabangan dari ilmu komputer yang mempresentasikan ilmu pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan. Dan metode numerik merupakan metode di mana hasil akhirnya berupa angka dan berupa fungsi yang belum jelas hasil perhitungannya. Yang kedua, di bidang matematika, integral dapat digunakan untuk menentukan luas bidang datar dan volume benda putar. Luas bidang datar dapat dihitung apabila diketahui fungsinya dan volume dan dapat menentukan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu X ataupun sumbu Y. Yang kedua, menentukan panjang busur menggunakan integral tentu. Yang ketiga, menentukan percepatan dan kecepatan benda, di mana percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Apabila kita ingin mencari kecepatan yang diketahui hanya percepatan, maka kita dapat menggunakan integral dalam penyelesaiannya. Yang ketiga, pada bidang fisika, digunakan untuk menentukan turunan dalam ilmu fisika, terutama untuk besaran turunan. Contohnya energi, gaya, daya, frekuensi, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan analisis terhadap rangkaian listrik AC. Yang ketiga, menentukan turunan dari rumus fisika. Misalnya jarak, turunannya adalah kecepatan, dan kecepatan turunannya adalah percepatan. Yang keempat, di bidang ekonomi, untuk menentukan fungsi asal dan fungsi marginal serta dapat mencari fungsi total biaya, di mana fungsi total biaya merupakan integral dari biaya marginal. Yang kedua, menentukan fungsi tabungan dan fungsi konsumsi, di mana fungsi tabungan merupakan integral dari tabungan marginal dan fungsi konsumsi merupakan integral dari konsumsi marginal. Yang ketiga, menentukan fungsi kapital dan fungsi investasi, di mana fungsi kapital merupakan integral dari investasi bersih. Yang kelima, di bidang teknik, integral dapat digunakan untuk membuat desain mesin. Contohnya, desain kendali fazi PID dengan menggunakan proporsional integral derivatif. Yang kedua, menentukan volume benda. Misalnya, pada suatu bak, dengan menggunakan integral, kita dapat menghitung kapan suatu bak itu penuh, kapan bak itu berisi setengah, ataupun kapan bak itu berisi seperempat. Yang ketiga, menentukan gaya pada bendungan. Hal ini dapat dilakukan seperti kita menghitung gaya pada fisika. Yang terakhir, yaitu pada bidang kedokteran, penggunaan dosimetri pada bidang fisika, kesehatan, dan proteksi radiasi adalah pengukuran perhitungan dan penilaian dosis radiasi ionasi yang diserap oleh suatu objek, biasanya itu tubuh manusia. Contoh penggunaannya pada X-ray. Yang kedua, menentukan volume tumor. Yang ketiga, menentukan lokasi penembakan laser. Selanjutnya soal nomor 2, misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika Serikat pada tahun 1973 sampai dengan tahun 2003 seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dan jelaskan perhitungannya menggunakan integral tentu.
Pada soal di atas, kita dapat mengaproksimasikan banyak persediaan minyak bumi pada rentang tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 menggunakan integral. Seperti yang telah dijelaskan pada soal nomor 1, bahwa integral dapat digunakan untuk mencari luas daerah yang berada di bawah fungsi, di mana luas daerah tersebut menyatakan banyaknya konsumsi minyak bumi pada rentang tahun tersebut. Metode yang digunakan di sini merupakan metode Riemann yang dilakukan dengan melakukan pendekatan membagi arsiran menjadi beberapa bagian persegi panjang, kemudian mencari luas masing-masingnya dan kemudian dijumlahkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di atas yang membagi fungsi fx menjadi 8 daerah, kemudian mencari luas masing-masingnya dan dijumlahkan. Metode Riemann merupakan fungsi fx yang terdefinisi pada selang AB. F dikatakan terintegral secara Riemann apabila limit P menuju 0, sigma n I sama dengan 1, fxi dikali delta xi ada, dan akan dilambangkan dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx. Apabila limit P menuju 0, sigma n I sama dengan 1, fxi kali delta xi tidak ada, maka F dikatakan tidak terintegral secara Riemann. Keterangan dari limit dan integral tadi. Integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx dikenal dengan integran. A dikenal dengan titik bawah integral Riemann. B titik ujung atas integral Riemann. P norma partisi, dan N banyaknya partisi. Semakin banyak partisi, maka semakin teliti hasil yang akan dihasilkan. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa limit P menuju 0, sigma N I sama dengan 1, fxi delta xi sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx. Pada integral tentu, kita dapat memecah bagian atas dan bagian bawah, batas atas dan batas bawahnya yang mempunyai sifat yang sama seperti partisi. Misalnya pada integral A hingga E, kita dapat memecahnya dengan integral A hingga B tambah integral B hingga C tambah integral C hingga D tambah integral D hingga E. Itu bersifat sama dengan prinsip partisi tersebut. Jadi pada soal dengan rentang waktu pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 terdapat 10 selang waktu dan nilai partisinya menjadi 10 karena satu partisi setara dengan 1 tahun. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, kita membagi tahun 1990 sampai tahun 2000 menjadi 10 partisi. Di mana fx1 bernilai 6.200, fx2 bernilai 6.300, fx3 bernilai 6.500 sampai dengan fx10 yang bernilai 7.200. Jadi kita dapat mencari nilai dari konsumsi minyak pada tahun 1990 sampai tahun dengan 2000 dengan menggunakan sigma dengan batas atas 10 I sama dengan 1 fxi kali delta xi, di mana kita dapat memecah sigma tersebut menjadi fx1 dikali delta x1 ditambah fx2 dikali delta x2 sampai dengan fx10 dikali delta x10 sama dengan kita mensubstitusikan nilai yang ada pada tabel tadi ke dalam perhitungan tersebut. 6.200 dikali 1.951 kurang 1.950 sampai dengan 7.200 kali 2000 kali 1999. Jadi 6.200 tambah 6.300 tambah 6.500 tambah sampai dengan 7.200 sama dengan 67.000. Jadi penggunaan minyak bumi pada rentang waktu 1990 sampai dengan tahun 2000 adalah 67.000. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat dan jelaskan salah satu contohnya. Galat atau error dapat pula didefinisikan sebagai selisih antara nilai hasil yang kita dapatkan dengan hasil yang terjadi di lapangan. Dalam literatur statistika, galat dikenal dengan sesatan, pengotor, sisa, residu, atau noise. Galat dapat juga disebut dengan error atau dalam keseharian disebut dengan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam pengambilan data. Galat
berfungsi sebagai efisiensi dari suatu percobaan atau dari suatu penelitian ke penelitian lain. Secara normal dalam penelitian kita tidak menginginkan adanya galat atau kita menginginkan galat dengan nilai sekecil-kecilnya. Namun ketiadaan galat dalam penelitian juga dapat menjadi pertanyaan. Yang terpenting di sini galat terjadi secara alami sehingga dapat menggambarkan objek yang diteliti sebenarnya. Error atau galat terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan error atau galat mutlak dan galat relatif. Yang pertama, galat mutlak yaitu kesalahan atau dikenal dengan kesalahan mutlak adalah selisih antara pengukuran yang sebenarnya dengan pengukuran yang aslinya. Contohnya, rusuk kubus diukur 11,4 cm dengan galat yang mungkin kurang lebih 0,05 cm. Hitunglah volume kubus yang diberikan taksiran untuk galat dalam nilai ini. Yang diketahui nilai X satu sisi merupakan 11,4 cm dan galat atau D dilambangkan dengan dx sama dengan 0,5 cm. Seperti yang diketahui, volume kubus merupakan sisi pangkat 3, yaitu 11,4 kali 11,4 kali 11,4 sama dengan 1481,544 yang dibulatkan menjadi 1482 cm3. Maka jika kita melakukan turunan terhadap volume, maka menghasilkan 3x kuadrat dx. Dan kita substitusikan nilai x dan dx tadi ke dalam turunan dari volume. Jadi dV sama dengan 19,494 cm3 dan dibulatkan menjadi 19 cm3. Jadi volume kubus adalah 1482 kurang lebih 19 cm3. Yang kedua, kesalahan relatif, yaitu kesalahan yang ditentukan dengan membagi nilai kesalahan mutlak dengan volume total. Kesalahan relatif dapat direpresentasikan dengan delta V per V atau dV per V. Kesalahan relatif juga dapat direpresentasikan dengan persen. Sesuai dengan nilai kesalahan mutlak tadi, dapat diketahui dV sama dengan 19 cm3 dan V sama dengan 1482 cm3. Jadi delta V per V sebanding dengan 19 per 1482 atau sebanding dengan 0,0128 dan sebanding juga dengan 100,28%. Baiklah, sekian jawaban soal yang saya berikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf. Terlebih terkurang, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.